Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengembangkan PKM dengan Google Office? Jadi, tadi kan layanan Google Office-nya kami sudah tunjukkan beberapa buah. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengenhance bagaimana memanfaatkan Google Form untuk personal knowledge management. Nanti datanya tersimpan di Google Sheet. Nanti linknya tinggal dipijit. Itu bisa ya. Tetapi dalam hal yang ini adalah yang kami anggap sebagai basic. Pertama kami berikan ini ada tahapannya. Nanti juga kami akan tunjukkan contohnya. Ya. Kami berikan contohnya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekannya. Menetapkan fokus dan goal knowledge map ya, tingkat personal dengan mind mapping di sini ya. Jadi kita harus membuat fokus ya. Fokusnya apa? Tapi sebelum fokus jelas harus sudah goal dulu. Jadi kita akan menetapkan kita tuh mau jadi apa gitu ya. Karena ujung ceritanya personal knowledge management kita akan jadi apa. Nah, kita harus tetapkan di situ. Nah, kemudian akan ada fokusnya. Juga kita setelah ini ya, tahap satu. Tahap yang keduanya kita memilih salah satu. Karena kalau disatukan mengeksplornya di dalam mapping yang sama itu pasti rumit. Nanti akan kalau kita ada fokusnya ada 3 pengetahuan yang akan jadi galian kita. Kalau disatukan jadi akan kompleks sekali, jadi mengganggu fokus kita. Sehingga dipilih salah satu, dibuat pisah-pisah. Kita buat eksplorasi. Usahakan sampai maksimum 2 level. Jadi, fokus bidang kita apa dalam personal knowledge management, bidang apa yang didalami, maksimum usahakan sampai 2 level. Jangan sampai 3 level. Nanti akan rumit. Kalau 3 level memang sangat kompleks. Lebih baik 2 level. Ya. Kemudian dalam tahap yang ketiganya, kita membuat folder-folder Google Drive sesuai dengan mind map-nya. Jadi harus sama dengan judulnya. Jadi kalau misalnya dikatakan di sana Framework Knowledge Management, ya di foldernya namanya Framework Knowledge Management. Jangan keluar, ya. Sehingga kita bisa konsisten di situ, ya. Nah, kenapa Google Drive? Karena kita akan menyimpan dokumen dan file kita di situ. Jadi kita kumpulkan dari mana-mana gitu. Nah, kita akan simpannya di folder Google Drive itu. Jadi Google Drive harus sama foldernya dengan mind map kita, ya, dengan fokus bidang kita. Setelah jadi, ya, Bapak Ibu sekalian, foldernya, kita melakukan searching. Tapi gunakan kata yang sama. Jangan kata yang berbeda. Jadi kalau misalnya nanti kami tunjuk. Kalau dalam foldernya itu adalah Framework Knowledge Management yang dicari, ya sudah, searchingnya pun Framework Knowledge Management. Kalaupun berubah hanya perubahan susun kata, misalnya judul foldernya Framework Knowledge Management ini jadi KM Framework atau apa ketika searching, tapi intinya sama, ya. Jadi ini kita buat searching. Dan kemudian setelah hasil searching dalam PDF, kita tinggal cari PDF-nya, PPT dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam foldernya Google Drive. Jadi langkah yang kelima setelah kumpulkan, masukkan ke Google Drive, folder Google Drive. Oke. Nah, kemudian kalau kita ternyata ketika searching ini, ya, ketika searching menemukan dalam bentuk teks, Bapak Ibu sekalian bisa print, ya, di browsernya print, atau alamatnya dicatat di Google Site, di Google Keep di sini, ya, atau dibuat dalam bentuk Google Doc. Ya. Nanti kami tunjukkan juga. Nah, kemudian yang 7 kita mulai memberikan ringkasan, kesimpulan, kombinasi pengetahuan, dan kita mulai membuat Google Slide, ya, atau bahkan Google Site di sini. Kalau perlu kita buat YouTube sendiri. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir tentunya menerapkan pengetahuan itu, ya, untuk mendapatkan produktivitas, kualitas dan seterusnya. Jadi tahapannya itu, ya.
Nah, di topik yang ketiga, ya, minggu lalu, kami sudah jelaskan bahwa knowledge map itu yang tingkat personal. Jadi, PKM itu akan berhadapan atau menggunakan knowledge map tingkat personal. Jadi, personal knowledge management kita itu pasti menggunakan knowledge map tingkat personal. Jadi, pribadi. Tetap ujungnya ke sini. Produktivitas, kualitas, pertumbuhan, keuntungan secara pribadi tentunya. Dan sesuai dengan kepentingan dan tujuan utama personal. Ya, bergantung pada goalnya. Gitu. Ini contohnya. Goalnya apa? Trainer itu. Ya. Bidangnya apa? Knowledge management, itu, bahan scorecard, mobile apps, multimedia interaktif, web application development. Jadi trainer. Kemudian yang kedua konsultan. Kemudian yang ketiganya product manager. Nah, ini adalah goal yang yang kami susun ya. Jadi kami sendiri menyusun gitu. Kami itu mau jadi apa sebenarnya? Seperti berbagi pengetahuan ini dengan Bapak Ibu sekalian, ini tentunya ada goalnya. Nah, goal itu akan berdampak pada pribadi. Ini satu ya. Nah, kemudian ini knowledge map yang di minggu lalu kami jelaskan ya. Ya, ada Smart Apps Creator, Knowledge Management, Balance Scorecard, dan seterusnya. Nah, kami fokuskan di satu ini. Ya. Jadi tidak bahas yang lain. Jadi kalau buat lagi mind mappingnya, dibuat satu-satu. Kalau tipe pengetahuan ini kan bukan, ini hanya pendukung. Yang ini, ya, kita fokuskan di knowledge management. Ini dalam versi yang pertama ya, yang versi pertama. Kenapa kita harus susun versi-versi dan jangan langsung dihapus ya. Jadi kita harus buat versi 1, versi 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, di sini kami sudah naikkan jadi versi 1.1. Nah, di sini. Jadi di sini sudah ada pertambahan. Sudah mulai fokus ke aplikasi penerapan KM. Dan ini akan mempengaruhi kepada foldernya yang ada di Google Drive. Searchingnya pun akan terpengaruh. Jadi kalau kita nanti melakukan searching, juga ini ke bawah. Kita harus mencari. Nanti kami tunjukkan ada beberapa hasilnya. Ini Google Drive PKM Knowledge Management. Jadi setelah ini kami jelaskan dulu, nanti kami tunjukkan aslinya. Jadi kami buat nih PKM Knowledge Management. Ini sama dengan yang sebelumnya. Dan di dalam aplikasi ada beberapa foldernya. Kemudian ini Google Keep ya. Kami buat. Ya. Ini kami beri contoh beberapa buah. Ini Google Doc. Ya. Jadi buat satu folder, satu file ya dalam Doc. Kemudian kami hanya mencatat linknya saja. Judulnya, kemudian linknya. Jadi searchingnya di YouTube ya. Kemudian ini Google Slide. Jadi sudah membuat materi. Ini disiapkan di dalam folder baru. Jadi tulisan kita jangan disatukan dengan dengan file-file dalam file-file yang kita kumpulkan pengetahuannya. Jadi kita harus buat folder baru. Nanti juga kami tunjukkan. Ini Google Slide, ya Google Slide, Inosi Business Learning, yaitu kami melihat beberapa materi yang bagus, ya. Awalnya ditulis dulu di Google Doc, catatannya ya, linknya. Nah, karena ini ada pengetahuannya bagus, ya kalau Google Doc kan tidak bisa diakses balik, ya. Kalau Google Doc, jadi harus di-share biasa. Nah, kalau ini jadi Google Site, akhirnya menjadi satu aplikasi Google Site. Jadi materi-materi yang dimasukkan dulu di Google Doc, ya, kami kumpulkan, kemudian kami masukkan ke Google Site. Nah, ini jadi.
Kemudian kami pun kembangkan. Nah, ini kan sudah mulai mau mendekati ke value ya. Nah, ini aplikasi. Nanti kami tunjukkan. Ini satu aplikasi tentang bisnis model Kampas. Jadi kami mengumpulkan tentang bisnis model Kampas materinya, kemudian dijadikan satu aplikasi yang bisa di-download, yang bisa diinstal di Android. Nah, ini kami gunakan Smart Apps Creator ya. Nah, nanti di topik yang setelah monetisasi, ini kami akan tunjukkan. Kami akan tunjukkan bagaimana membuatnya, sangat mudah. Juga nanti ini jadi value baru ya. Nah, di dalam monetisasi nanti kami akan jelaskan bahwa pengetahuan personal kita itu ya, setelah Google Site ya, setelah Google Doc, Google Drive, kemudian juga ke Google Keep, kemudian Google Doc, sampai nanti Google Slide. Seperti kami ini kan menggunakan Google Slide ini ya. Ini kan slide. Nah, nantinya ditambah jadi mungkin dengan video, akhirnya jadi masukkan di YouTube. Nah, ini kan akan jadi value baru gitu. Nah, nanti itu akan lebih jelasnya nanti. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan tunjukkan demonya. Setiap orang ini sejak lama ya sebenarnya telah melakukan PKM sejak lama. Apa secara eksplisit dan juga tacit. Misalnya Archimedes, kemudian Galileo, kemudian Imam Bukhari misalnya, ya ahli hadis itu juga sama. Orang-orang itu adalah orang yang mampu melakukan personal knowledge management sangat bagus. Kaidah itu, sistematis itu tidak dituliskan balik oleh ahlinya itu. Tapi orang kemudian melakukan tulisan balik. Ada beberapa ahli dia menuliskan balik. Ya. Sekarang mulai dituliskan balik oleh orang-orang yang mendalami personal knowledge management. Jadi misalkan seperti kami melakukan personal knowledge management supaya sistematis itu. Diajarkan kepada semua orang. Ini melakukan sistematis. Di samping bisa Bapak Ibu sekalian sendiri bisa melakukan update, bisa memodifikasi dan seterusnya. PKM ini memang perlu sistematiskan dan diajarkan ya. Untuk lebih siap menghadapi persaingan global ya, pasar bebas, inovasi baru. Kalau tidak kita habis ya. Kita sebagai bagian masyarakat atau kita secara pribadi malah habis. Kita tidak bisa bersaing sama sekali karena trennya ke sana. Orang-orang Cina, anak-anaknya sudah belajar artificial intelligence sejak SD. Sedangkan kita artificial intelligence teorinya baru diajarkan di mahasiswa. Jadi sangat beda sekali, sangat jauh gitu. Nah ini kan problem yang harus dihadapi kita. Jadi kita menghadapi tantangan global sehingga pola personal knowledge management memang harus diajarkan sejak dini ya, ke kalangan anak-anak, mahasiswa dan seterusnya. Yang profesional pun harus mengadopsi personal knowledge management. Nah, pengembangan personal knowledge management ya dengan mudah dengan memadukan mind mapping untuk knowledge map, ya, layanan Google Office, ya, untuk membangun PKM yang punya fokus dan goal yang jelas. Jadi pendekatan yang kami tujukan adalah mudah, semua orang sudah sangat mengenalnya. Kita tinggal membuat sistematisnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami akan tunjukkan barangnya. Ya. Itu tadi adalah penjelasan. Kemudian gambaran. Sekarang kami tunjukkan ini ya. Kami tunjukkan dulu mind mappingnya. Kalau tujuan kan tadi ada ya. Kalau tujuan goal itu kan sudah kami jelaskan. Ada trainer, konsultan, dan pengembangan produk. Jadi seperti kami itu adalah gambaran yang ada di kegiatan kami sendiri. Ya. Ada trainer seperti saya kan. Bagaimana trainer di bidang saya, kemudian konsultan sampai pengembangan produk. Jadi tidak hanya pelatihan saja, tapi trainer, konsultan, dan buat produk. Buat produk untuk mendukung bidangnya. Ya. Nah, ini perhatikan di sini ya. Ini adalah bidang knowledge management yang sebenarnya telah dicabut dari knowledge map-nya. Ya, jadi hanya diambil satu bidang saja. Jadi ada definisi, ya, proses QM, kemudian framework
framework QM, assessment, ya, tool, aplikasi penerapan, ya, kemudian metodologi dan seterusnya. Nah, kami tambahkan lagi satu, tulisan dan presentasi sendiri. Jadi, dari studi orang, pengetahuan orang, ditambah pengetahuan yang sedang berjalan, menuliskan tulisan dalam ini. Jadi, membuat dalam suatu tulisan. Apakah mungkin proposal, presentasi, atau mungkin dan video dan seterusnya. Ya. Ini satu. Jadi, ini kuncinya ada di sini. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau mengembangkan PKM, ya, Personal Knowledge Management, mesti clear dulu fokus kita apa. Sudah itu kita buka bidang yang fokus kita. Ini 2 level ya, level 1, ini level kedua. Kalau kami tidak merekomendasikan sampai level 3, pasti pusing kalau level 3. Cukup dengan 2 level saja, maksimum gitu. Oke. Kemudian kami sekarang tunjukkan ini PKM Personal Knowledge Management. Ada aplikasi ya, penerapan. Jadi harus sama ini, semua sama. Jangan dirubah. Jadi kalau misalnya di strukturnya di mapnya adalah aplikasi penerapan, ya tulis aplikasi penerapan. Jadi tidak dirubah. Ada assessment, ya, kemudian definisi QM, ya, ada framework QM, metodologi, ya. Nah ini yang dipakai untuk lakukan secara searching Google. Nah kita bersyukur pengetahuan itu sekarang ini sudah ada di internet secara luas, ya, pengetahuan secara internet. Nah, kami akan tunjukkan, kami sendiri akhirnya mendapat tesis, ya. Bayangkan dulu ketika kami pernah ya mengajarkan calon S3 ya, satu grup ya, kami diundang oleh Profesor Yan mengajar. Kata kami bahwa fokuskan pada struktur, ya paling maksimum ya 2 level, mainkan untuk mencarinya, mainkan dari judul-judulnya. Jadi jangan cari searching yang aneh-aneh. Mainkan dari topik-topiknya. Jadi kan seperti yang tadi gambar tadi, ya. Balik lagi. Jadi dimainkan di sini, ya. Jangankan main yang lain gitu. Jadi jangan cari kata-kata baru karena akan menjadi susah nantinya. Sekarang saya akan tunjukkan ya cara searchingnya. Tadi kan ada tulisan assessment ya, knowledge management. Kalau ya assessment knowledge management kan itu bahasa Indonesianya. Saya tulis saja di sini. Knowledge management, ya. Nah, ini kita sedang melakukan searching. Jadi kalau kita menetapkan knowledge management assessment, itu kita sudah mengidentifikasi. Jadi knowledge management assessment itu di dalam itu namanya kita sedang mengklasifikasikan pengetahuan kita. Namanya ya klasifikasinya adalah knowledge management assessment. Nah, kalau sudah menggunakan ini kita mencari ya. Nah, kalau sekarang kita sedang mencari pengetahuannya. Banyak sekali itu, ya. Ada knowledge management assessment punya Scarby, ya. Ini grup satu perusahaan yang sangat besar, cukup besar. Ini. Nah, kalau ini kan tidak ada PDF-nya gitu, maka bisa saja alamatnya disimpankan ke Google Keep gitu. Tetapi Google Keep-nya harus sama ya, mengikuti seperti mind map-nya. Jadi jangan dirubah lagi. Namanya ya tetap aja assessment knowledge management. Kemudian di sini di knowledge management kan kalau saya tinggal nulis aja PDF di sini. Kita bisa mendapatkan riset di sini, assessment knowledge management process. Ya. Kemudian kita mendapatkan juga knowledge management assessment or organization PDF nih. Nah, kalau kita ini download, kita masukkan ke Google Drive itu.
kita dapatkan pengetahuannya, masukkan ke Google Drive. Kemudian ada Knowledge Management Assessment Tool. Kita tinggal download, masukkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nih di Assessment QM, kami sudah mendapatkan 3 pengetahuan. Di sini. Ya. Kami mendapatkan Assessment of Knowledge Management, bahkan ada yang sudah dalam bentuk book, chapter, kemudian ada yang Knowledge Management Assessment Tool. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita akan setelah dari Google Drive tadi, kemudian kita masih memanfaatkan mapnya untuk searching mengoleksi situ. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan. Jadi seperti ini kami sudah masukkan. Nih, kami sudah memasukkan knowledge management punya AVO. Ya. Kemudian di aplikasi penerapan misalkan, ya, di aplikasi penerapan malahan kami kan di penerapannya tinggal business incubator, jadi tinggal tulis saja knowledge management implementation for business incubator gitu. Itu kami temukan banyak nih. Bahkan kami mendapatkan tesis sini. Jadi ada yang sudah melakukan tesis knowledge management for incubator. Saya malah belum pernah dengar di Indonesia yang melakukan itu. Ya, disertasi pun tidak ada. Sampai teman saya mungkin jadi profesor sekarang bertanya gitu, Python kenapa ya tesisnya yang di disertasi bidang knowledge management bisa sama semua? Wah, nggak mungkin itu. Artinya case-nya tidak temukan. Nah, sedangkan kalau kita telusuri disertasinya knowledge management, itu banyak sekali knowledge management untuk incubator, knowledge management untuk Tenopark gitu, knowledge management untuk product development, customer, banyak sekali. Ya. Dan ini satu contoh nih, kami temukan tesisnya. Ya. Padahal yang kami pakai hanya cukup knowledge management for incubator, kemudian knowledge management for public, public, ya, public policy. Ini sudah ada orang yang melakukan riset di bidang knowledge management untuk public policy. Sedangkan di kita masih belum ya knowledge management for public policy. Padahal kebijakan publik itu sangat penting. Saya tidak kebayang kemarin ketika disatukan buat undang-undang ya Omnibus Law itu yang kemarin itu. Kalau catatan knowledge management yang nggak ada, saya nggak ngerti lagi. Ya, itu harus memerlukan knowledge management yang kuat. Kalau tidak, dia bisa acak-acakan itu. Ini sebuah tantangan di kebijakan publik, kemudian pengembangan produk belum kami cari. Baik, jadi itu menggunakan Google Drive ya. Nah, sekarang kami akan tunjukkan setelah Google Drive adalah Google Keep kan, ya. Kita menggunakan Google Keep-nya. Jadi di sini di Google layanan ini sangat banyak, tinggal masuk Google Keep ya. Nih. PKM Knowledge Management. Ini kami sudah siapkan. Jadi ada perancangan sistem KM, metodologi. Jadi sama saja. Perancangan sistem ini kosong. Tapi yang sudah ada misalkan seperti ini, framework gitu. Ya. Kami tulis saja judulnya aja framework KM. Nah, di sini ketika di searching ya framework KM ternyata masuk ke situsnya Inosi malah. Ya kami simpan lagi gitu. Kami sendiri nggak pernah lihat lagi. Saya tunjukkan. Jadi ini knowledge management framework. Tulisan kami yang nggak tahu kapan itu ya. Tersearching oleh Google ya. Kemudian misalnya masuk lagi ke mana? Di sini ada lagi materi lain.
yaitu dari kelompok lain ya, dari perusahaan lain atau grup lain. Nih, knowledge management framework seperti ini. Jadi eh, saya bisa belajar knowledge management framework itu begitu banyak. Nah, saya memanfaatkan Google Meet saja, Google Keep ini. Jadi cukup satu judul, tapi tinggal linknya saja yang ditambahkan. Kemudian yang tool, ya, 5 tool common yang biasa dipakai di dalam knowledge management. Jadi pada waktu di searching kami cari, ternyata yang muncul adalah tulisan satu perusahaan. Copy saja, kemudian linknya yang disimpan di Google Keep. Karena Google Keep akan sangat mudah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengumpulkan link-link itu di Google Keep sangat mudah karena pakai tabel gitu ya. Ada labelnya. Oke. Ini Google Keep, nah ya. Kemudian kami gunakan Google Doc. Nah, Google Doc biasanya kami pakai untuk kalau mencari bahannya dari YouTube ya. Kalau dari YouTube kami biasanya pakai Google Doc. Di sini kami masukkan ya. Perhatikan, kami juga sampai dapat buku ya, Knowledge Management in Theory and Practice. Gara-gara kami searching menggunakan knowledge management menurut pakar gitu. Knowledge management definition. Nah, sekarang introduction knowledge management kami buat satu file di bawah definisi QM. Jadi kalau dibuka filenya, nah ini knowledge management basic learn. Jadi kalau ini disentuh, nah di sini kelebihannya konsep hyperdoc ya. Kalau hypertext adalah teks saja. Ini perhatikan. Nah, kalau di mouse over kan gitu, video YouTube-nya nampak. Sehingga kalau ini dibuka akan menghasilkan YouTube. Ya. Jadi saya gunakan Google Doc untuk mengoleksi dari YouTube kadang-kala. Untuk apa? Supaya bisa dikoleksi. Dan kelebihannya Google Doc, kalau pakai Google Keep kan untuk yang ringkas-ringkas. Kalau Google Doc itu adalah kita bisa buat dalam bentuk file. Kita buat satu file seperti ini, Introduction Knowledge Management. Ini ada 3 video. Jadi kalau diklik ini langsung masuk ke YouTube-nya. Ya. Kemudian ini penjelasan knowledge management 5 menit gitu. Itu kami gunakan Google Doc. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kan Google Drive sudah kami tunjukkan, Google Keep ya untuk yang ringkas-ringkas, alamat dan seterusnya. Kemudian kalau Google Doc untuk kita mengumpulkan ya materi yang dari YouTube. Kita kan tidak mungkin mendownload itu ya. Nah, masukkan ke dalam Google Doc. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Google Slide? Ya. Nah, di folder ini ya, Bapak Ibu sekalian, di folder Google Drive-nya kami tambahkan ya, tulisan dan presentasi sendiri. Ini ya. Ini seperti yang di sitemap-nya. Tujuannya adalah untuk kalau Google Slide, maksudnya adalah kami adalah mendapatkan atau menyusun materi sendiri seperti ini. Ya. Jadi materi yang kami susun ya melalui Google dari Microsoft kemudian diimport ke Google Slide ya. Itu intinya adalah merupakan proses kombinasi ya dan juga dari kombinasi dan juga tacit eksplisit yang kami dalami dalam bidang knowledge management.
Nah, jadi Google Slide adalah merupakan bagaimana kita menyusun kembali pengetahuan yang kita peroleh. Dan ini menjadi bahan untuk kita ajarkan. Nah, di sana akan jadi value kalau di presentasi. Kita buat acara webinar, ya, atau buat pelatihan, nah itu jadilah value baru. Jadi memang Google Slide memang disiapkan untuk mempresentasikan, bukan menjadi menyusun dokumentasi, bukan. Beda dengan Google Doc. Kalau Google Doc memang disiapkan untuk apa? Disiapkan untuk di samping untuk mengoleksi, mengklasifikasi itu bisa, ya. Buat proposal bisa. Tapi tidak bagus menggunakan Google Doc misalnya untuk presentasi, tidak bisa. Kalau untuk buku bagus saja. Kalau ini memang untuk langsung ke menjadi value, ya, presentasi, mungkin dalam bentuk penawaran dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan Google Slide? Jadi Google Slide jelas, kalau Google Slide itu adalah kumpulan pengetahuan yang kita peroleh, ataukah mungkin dengan tambahan kita sendiri sesuai dengan sistematisnya, kemudian tampilkan dalam bentuk situs, ya. Nah, kami tunjukkan ini. Kami tunjukkan. Nah, ini buat di Google Site. Dan itu punyanya si Google, ya. Jadi buat situs dengan Google ini begitu sangat mudah, ya. Nah, ini kami buat situsnya. Di sini ada home, ya, tentang pengantar, Inosi Business Learning 1, ya. Ini. Kemudian di From Idea to Business. Jadi kami menemukan beberapa rangkaian di YouTube yang cerita dari ide menjadi bisnis, gitu, ya. Kami temukan ada yang ke-1, ya, video 1, 2 sampai 6, ya. Kemudian kami temukan juga bisnis model Kampas. Cukup lengkap, gitu. Nah, kemudian kami tambah kontak kami. Dan kalau ini disusun, di-sharekan, itu kan kita sudah memiliki nilai value, ya. Karena di YouTube-nya sendiri kan tidak ada susunan pengantar, tidak ada kontak, bahkan di YouTube-nya. Kalau ini kan lain. Memungkinkan orang balik ke kita pada pengetahuan orang lain. Jadi kita melakukan kompilasi terhadap pengetahuan yang ada di YouTube, ditampilkan di Google Site. Ya. Coba kita bisa tampilkan, ya. Nah, ya. Jadi kita bisa buat, kemudian tampilkan, gitu. Nah, ini sudah ini sudah situs, nih. Maka saya mengumpulkan materi yang ada di YouTube, ya. Jadi ini bisa nonton video. Kita balik lagi, gitu. Nah, jadi Google Site adalah untuk memberikan sebuah value. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah memahami Google Classroom, apalagi memahami Google Drive, memahami Google Doc, memahami Google Keep, ya, Google Slide, Google Site, tambah lagi dengan Google Classroom, Bapak Ibu sekalian bisa lakukan memonetisasi. Itu sebuah value yang lebih tinggi kalau Google Classroom. Tapi kami tidak jelaskan di sini. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah pengetahuan kita dipindahkan ke dalam multimedia digital, ya. Kami menggunakan SAC. Jadi kebetulan saya sebagai prinsipal, sehingga, ya, bisa ditampilkan. Oke. Saya menggunakan BlueStack, ya, aplikasi yang untuk dicobanya.
Nih, ada aplikasi BMC Pro. Nih. Jadi ini Bapak Ibu sekalian start gitu ya. Kemudian lebih interaktif dibandingkan Google Site. Kalau Google Site kan di browser, kalau ini di Android. Daftar isinya gitu. Kemudian ini feedback ya. Ini manfaatkan Google Form. Ada kontak, bisa pasang gambar kita ya. Masuk ke pengertian BMC. Kemudian kita bisa balik. Kemudian kita masuk ke contoh misalnya. Ada Uber. Dan ini baru versi 1. Jadi kita bisa tumbuhkan menjadi versi selanjutnya. Jadi penjelasan BMC seperti apa. Nah, ini adalah perpindahan dari pengetahuan yang kita kumpulkan, yang kami kumpulkan, kemudian kami summary. Setelah kami summary, pindahkan ke dalam SAC. Jadi ini sudah mau menjadikan sebuah value lainnya. Nah, ini adalah semua proses yang kami tunjukkan, pada intinya personal knowledge management pakai menggunakan Google Office ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.